Inilah asal-usul dan jenis layang-layang. Layangan, layang-layang, atau wau di sebagian wilayah Semenanjung Malaya adalah sebuah lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Dalam bahasa Inggris, layang-layang dikenal dengan sebutan kay. Nama ini diambil dari nama burung pemangsa yang anggun dan lemah gemulai kapak sayapnya saat terbang. Permainan tradisional ini memanfaatkan kekuatan hembusan angin untuk mengangkatnya atau menerbangkannya. Selain dikenal sebagai sebuah permainan, layang-layang diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Layang-layang terbang ke udara berkat gaya-gaya aerodinamika dari gerakan relatifnya terhadap angin. Angin relatif itu ditimbulkan oleh aliran udara ilmiah atau tarikan layang-layang lewat benang penghubung. Asal-usul layang-layang. Belum diketahui pasti kapan layangan mulai dikenal di Indonesia karena belum terdapat sumber sejarah yang pasti. Dalam beberapa rangkaian ukiran cerita pada candi, sekilas hanya menempelkan layang-layang berupa bagian dari tumbuhan yang diterbangkan oleh seutas tali. Pada awal abad ke-21, terdapat penemuan sebuah lukisan yang ada di sebuah gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Lukisan tersebut memberikan kesan seseorang sedang memainkan layang-layang. Oleh karena itu, timbul spekulasi bahwa permainan ini telah lama muncul di Nusantara. Di Indonesia, banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daunan. Dalam kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang ada dari sejarah Melayu dari abad ke-17 yang menceritakan sebuah festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Menurut sumber lain, layang-layang pertama kali dikenal sekitar 3000 tahun yang lalu di Cina. Di sana layang-layang tersebut sebagai Raja Wali Kertas. Dari Cina, layang-layang mulai disebarluaskan ke negara Asia lain, seperti Korea, Jepang, Malaysia, dan India. Terdapat kisah menarik mengenai layang-layang dari negeri tirai bambu tersebut. Konon, pada masa pemerintahan dinasti Han 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, militer Cina menempelkan potongan batang bambu pada layang-layang mereka. Ketika layang-layang melintasi pasukan musuh, angin yang menerobos rongga bambu pada layang-layang mengeluarkan bunyi siulan. Hal tersebut mungkin karena jumlah layang-layang diterbangkan banyak, siulannya menjadi suara gemuruh, dan ini membuat musuh panik dan membuat mereka melarikan diri. Layang-layang kemudian menyebar hingga ke Selandia Baru. Pendapat lain mengatakan layang-layang ditemukan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh ilmuwan Yunani dan Tarentum. Bentuk layang-layang di Eropa mulai berkembang pada abad pertengahan 1100 sampai 1500. Salah satunya dikembangkan dengan panji-panji militer serupa kantong penangkap angin. Baru pada tahun 1500-an muncul bentuk jajaran ganjang yang kemudian menjadi populer di Eropa. Jenis layang-layang. Pada dasarnya, layang-layang dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu layang-layang melengkung. Jenis ini memerlukan ekor untuk menimbulkan tahanan dan mempertahankan tegaknya arah terbang. Layang-layang kotak berbentuk 3 dimensi ditemukan oleh Lauren Hargreaves dari Australia tahun 1893. Layang-layang delta.
Layang-layang ini bentuknya berupa dua permukaan segitiga yang bertemu di satu sisi dengan berbentuk sudut. Sirip sekaligus lunas penyeimbang ini berfungsi sebagai kekang kendali yang langsung tersambung dengan benang. Layang-layang fleksibel. Jenis ini memang tanpa rangka, sehingga tiap bagian tersambung dengan dijahit atau dilem sampai bentuk bisa melayang. Salah satunya parafoil kain yang serupa parasut.